Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, Solih ya. Solih, hari ini kita mau membahas tentang perubahan materi. Baik, kalau kemarin kita itu bahas tentang apa sih campuran, apa sih larutan, apa sih koloid, dan kalian sudah paham ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Nah, apa aja sih yang dibahas gitu ya? Yang pertama adalah definisi dari perubahan materi. Perubahan materi itu adalah perubahan yang disengaja maupun perubahan secara alami. Bisa terjadi karena pemanasan, dicampur dengan zat lain, atau karena sebab-sebab lainnya. Nah, perubahan materi itu digolongkan atas dua, yaitu yang pertama kimia dan yang kedua fisika. Ciri-ciri perubahan fisika, perhatikan. Yang pertama, sifatnya sementara. Sifatnya sementara itu artinya dia itu tidak tetap berubahnya seperti itu, dia bisa kembali lagi ke bentuk semula, tidak menghasilkan zat baru. Jadi tetap gitu, zatnya itu tuh tetap. Yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya aja. Misalnya wujudnya mungkin jadi dari cair ke padat, dari padat ke gas, seperti itu ya. Dan ukurannya. Sebaliknya, contohnya gas jadi air jadi padat gitu ya. Nah, contoh perubahan fisis atau fisikan. Perubahan fisis itu kadang disebut juga dengan perubahan fisika. Contohnya air menguap, es mencair gitu kan. Kalau air menguap, itu kalau air didinginkan lagi, maka dia akan kembali lagi bentuknya jadi air. Es mencair jadi air. Kalau misalnya dia dibekukan lagi, maka dia akan balik lagi jadi es gitu. Maka tadi disebutkan bahwa ciri-cirinya adalah perubahannya itu sifatnya sementara atau tidak tetap. Uap air mengembun, ya, sama. Bentuknya juga air-air juga. Lilin meleleh. Lilin meleleh, tapi nanti kalau sudah dingin kan lilin membeku lagi jadi bentuknya lilin lagi. Bongkahan belerang jadi serbuk belerang, tapi nanti kalau didinginkan juga bakalan jadi bongkahan belerang lagi gitu ya. Kawat nikrom terbakar, melarutkan gula atau garam dengan air, itu contoh perubahan fisika karena sifatnya juga masih tetap garam dan gula gitu, hanya memang dia wujudnya itu terlarut di dalam air. Ciri-ciri perubahan kimia. Nah, ini yang membedakan. Jadi nanti di sini kalian akan bisa membedakan manakah yang merupakan peristiwa perubahan fisika dan manakah yang merupakan peristiwa perubahan kimia. Nah, kalau ciri-ciri perubahan kimia yang pertama sifatnya permanen, artinya dia tidak bisa berubah lagi ke bentuk semula. Yang kedua terjadi susunan zat baru atau dia membentuk zat baru gitu. Biasanya disertai dengan perubahan yang dapat diamati seperti adanya gelembung gas, adanya endapan, adanya perubahan warna, gitu ya. Itu termasuk perubahan kimia. Menghasilkan zat baru. Contoh dari perubahan kimia adalah nasi menjadi basi. Nah, nasi kalau sudah jadi basi, maka dia tidak akan kembali lagi jadi nasi. Kenapa? Karena ketika nasi itu basi, maka sudah ada reaksi kimia antara nasi dengan oksigen dan bakterinya juga sudah ada pengaruh dari bakterinya juga. Maka itu disebut perubahan kimia. Pembuatan tape, iya, tape misalnya tape dari ketan gitu ya, dikasih vermipan, dikasih ragi gitu. Nah, ragi itu kan terjadi reaksi kimia di dalamnya. Dan kalau sudah jadi tape kan rasanya berubah, warnanya berubah gitu ya. Maka itu disebut perubahan kimia. Kertas dibakar. Perhatikan, kertas kalau kita bakar dari mula kertas menjadi abu. Lidi juga. Nah, itu bisa kembali lagi nggak jadi kertas? Nggak kan? Ya, maka itu disebut dengan perubahan kimia. Logam berkarat. Nah, perhatikan kalau ada besi yang berkarat, itu dia tidak akan bisa kembali lagi. Karena apa? Karena ketika perkaratan besi itu merupakan reaksi kimia antara besi dengan oksigen, di mana oksigen itu adalah gas yang paling mudah
bereaksi untuk mengkaratkan logam, gitu ya. Nah, contoh reaksi kimia yang terjadinya begini. Tuh, kalian tidak usah terlalu membahas ini ya. Baik, kalau setelah ini kita masuk ke forum diskusi untuk kemudian nanti kita melaksanakan tugas proyek seperti biasa. Terima kasih.